Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penentuan materi dalam pembelajaran terpadu. Pengertian materi pembelajaran. Menurut Kurniawan, pada tahun 2011 mengartikan bahwa materi pembelajaran sebagai segala hal yang harus diajarkan oleh guru atau segala hal yang harus dipelajari oleh siswa di bawah supervisi atau bimbingan guru. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Adapun menurut National Center for Vocational Education Research, ada 3 pengertian materi pembelajaran, yaitu pertama, merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Kedua, segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ketiga, seperangkat substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok yang utuh dan dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Fungsi materi pembelajaran bagi peserta didik antara lain menjadikan peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain, dapat belajar kapan saja dan di mana saja, dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing peserta didik, dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri, serta dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Yang terakhir, fungsi materi pembelajaran menurut strategi pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, fungsi materi pembelajaran dalam pembelajaran klasikal, antara lain sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengawas, sebagai pengendali proses pembelajaran, dan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi materi pembelajaran dalam pembelajaran individual, antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya, serta sebagai alat untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Yang terakhir, ada fungsi materi pembelajaran dalam pembelajaran kelompok, yaitu sebagai bahan yang integrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, latar belakang materi, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Jenis-jenis materi pembelajaran ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada fakta, adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Contohnya, ibu kota negara RI adalah Jakarta. Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti isi, dan sebagainya. Contohnya, kursi adalah tempat duduk berkaki 4, ada sandaran dan lengan-lengannya. Yang ketiga, prinsip adalah berupa hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contohnya, rumus keliling persegi panjang. Yang keempat, prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan suatu aktivitas dan kronologis suatu sistem. Contohnya, langkah-langkah dalam menggunakan metode ilmiah, yang itu merumuskan masalah, observasi, hipotesis, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, kelima, sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Contohnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan belajar minat, semangat belajar, semangat bekerja. Selanjutnya ada kriteria pemilihan materi pembelajaran. Menurut Kurniawan, pada tahun 2011 memberikan panduan dalam pemilihan materi pembelajaran,
Yang pertama ada merujuk pada pencapaian indikator atau tujuan pembelajaran khusus. Yang kedua, substansi isi dan susunan atau urutan materi disesuaikan dengan substansi dan susunan indikator atau tujuan pembelajaran khusus. Yang ketiga, materi ditulis seminat terurai, tidak terlalu singkat, juga tidak terlalu rinci. Yang keempat, urgensi bahan, penting untuk diketahui dan menjadi prasyarat untuk mempelajari bahan selanjutnya. Yang kelima, nilai kegunaan, materi yang dipelajari berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah harus memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang harus dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan bahan ajar haruslah mengacu atau merujuk pada standar kompetensi. Secara rinci, kriteria pemilihan materi ajar atau sumber belajar perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, relevansi. Relevansi bermakna bahwa materi yang disampaikan relevan dengan standar kompetensi dasar sebagai pengejawatan kurikulum. Pada kompetensi dasar tersirat konsep yang harus diajarkan dan karakteristik konsepnya. Jika konsep menuju pada jenis konsep tertentu, diperlukan strategi pengajaran spesifik. Sebaiknya siswa diberikan fakta-fakta konkret, kemudian siswa dapat membantu inferensi dari interaksi fakta-fakta yang dikemukakan oleh guru. Yang kedua, konsistensi atau keajegan. Materi pembelajaran harus memiliki keajegan. Hal ini dikaitkan dengan prinsip bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan keluasan kompetensi dasar. Pada pembelajaran akidah di MI kelas 1 tercantum kalimat memiliki perilaku adab belajar dan bermain. Memahami perilaku adab belajar dan bermain menunjukkan adab belajar dan bermain secara Islami. Maka materi yang diajarkan harus meliputi pembahasan mengenai adab belajar dan bermain secara Islami. Yang ketiga, kecukupan. Prinsip kecukupan berarti bahwa materi yang diajarkan tidak boleh terlalu dalam atau terlalu sedikit. Materi ajar yang disampaikan harus cukup memadai untuk membantu siswa mencapai kompetensi dasarnya. Dalam pengembangan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, potensi peserta didik meliputi potensi intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan potensi vokasional. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Jika peserta didik dan sekolah berlokasi bertempat di daerah pantai, maka pengembangan materi pembelajaran diupayakan agar selaras dengan kondisi masyarakat di pantai. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, ada kebermanfaatan. Bagi peserta didik, pengembangan materi pembelajaran diupayakan agar pemanfaatannya dapat dirasakan peserta didik dalam waktu yang relatif singkat setelah suatu materi pembelajaran tuntas dilaksanakan. Yang kelima, struktur keilmuan. Mengembangkan materi pembelajaran sosiologi harus didasarkan pada struktur ilmu sosiologi. Yang terakhir ada aktualisasi, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Mengembangkan materi pembelajaran hendaknya selalu mempertimbangkan potensi peserta didik, tingkat perkembangan peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, alokasi waktu, dan perkembangan peradaban dunia. Yang ketujuh, ada relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Sumber materi pembelajaran. Nah, menurut Hanafi pada tahun 2009 mengemukakan bahwa sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Nah, dengan kata lain, sumber bahan ajar itu sendiri adalah sumber di mana guru dapat memperoleh bahan untuk mengajar atau proses belajar mengajar. Nah, menurut Kurniawan 2011, untuk menentukan sumber materi sebaiknya merujuk pada beberapa sumber terpilih. Sumber yang biasanya dijadikan rujukan adalah standar isi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan atau BSNP, yaitu berupa buku-buku paket yang ada, artikel, majalah, dan sumber lainnya yang relevan, termasuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sebaiknya menggunakan beragam sumber materi. Hal ini bertujuan untuk memperkaya wawasan atas tema yang dipelajari dan untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Nah, berbagai sumber dapat kita gunakan nih untuk dapat
mendapatkan materi pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sumber-sumber yang dimaksud dapat ialah yang pertama buku teks. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar suatu pembelajaran tidak hanya satu jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Gunakan sebanyak mungkin buku teks agar diperoleh wawasan yang luas. Nah, yang kedua ada laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual atau mutakhir. Yang ketiga ada jurnal, penerbit hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Nah, penerbit berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. Yang keempat ada pakar bidang studi. Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai bahan ajar. Pakar tadi dapat diminta konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dan sebagainya. Yang kelima ada profesional. Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. Kalangan perbankan misalnya tentu ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Sehubung dengan itu, bahan ajar yang berkenaan dengan ekonomi dan keuangan dapat ditanyakan pada orang-orang yang bekerja di perbankan. Yang keenam ada buku kurikulum. Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar karena berdasarkan kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. Gurulah yang harus menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci. Yang ketujuh ada penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Penerbitan berkala seperti koran banyak berisikan informasi yang berkenaan dengan bahan ajar suatu mata pelajaran. Penyajian dalam koran-koran atau mingguan menggunakan bahasa populer yang mudah dipahami. Karena itu baik sekali apabila penerbit tersebut digunakan sebagai sumber bahan ajar. Yang kedelapan ada internet. Nah, bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di internet kita dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satuan pembelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi. Yang kesembilan ada media audiovisual, yaitu TV, video, VCD, kaset, dan kaset audio. Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran. Kita dapat mempelajari gunung berapi, kehidupan di laut, di hutan belantara melalui siaran televisi. Yang 10 terakhir lingkungan, alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, ekonomi, berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan seni budaya, teknik, industri, dan lingkungan ekonomi dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk mempelajari abrasi atau penggerusan pantai, jenis pasir, gelombang pasang. Misalnya, kita dapat menggunakan lingkungan alam berupa pantai sebagai sumber. Materi dalam pembelajaran terpadu. Dalam pembelajaran terpadu, penetapan materi disesuaikan dengan TPK yang sudah dikaitkan dengan tema. Dengan demikian, perlu pemahaman dan pengetahuan yang luas kaitan dengan petema. Adapun penentuan materi pokok saat pembuatan silabus perlu pula diperhatikan. Yang dimaksud dengan materi pokok berisi mengenai pokok-pokok bahan pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Sebenarnya materi pokok ini juga sudah ditetapkan secara nasional dan tertulis dalam buku standar kompetensi per mata pelajaran. Dengan demikian, guru tinggal menyalinnya ke dalam silabus tersebut. Tugas guru adalah menjabarkan materi pokok tersebut ke dalam materi pembelajaran terpadu dengan mengacu pada tema yang akan disajikan. Cara penulisannya, jika kompetensi dasar biasanya dirumuskan dalam bentuk kata kerja, maka materi pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang dibendakan. Nah, perbedaan tersebut dapat dilihat pada contoh berikut ini. Untuk contohnya bisa dilihat dari tabel di sini.
Nah, yang pertama ada kompetensi dasar, mendengarkan dongeng binatang untuk bahasa Indonesia. Materi pembelajarannya yaitu dongeng binatang. Selanjutnya dari pengetahuan alam, mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah. Untuk materi pembelajarannya bagian-bagian tubuh hewan. Yang terakhir contoh dari matematika, memahami konsep urutan bilangan cacah. Materi pembelajarannya yaitu urutan bilangan cacah. Nah, dalam penentuan materi pembelajaran terpadu ini perlu diperhatikan apakah sifatnya berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Hal ini berpengaruh terhadap strategi pembelajaran atau alat dan media pembelajaran yang akan digunakan. Perlu juga diperhatikan keluasan, kecakupan, dan kedalaman materi pembelajaran tersebut. Keluasan cakupan materi berkaitan dengan banyaknya materi yang dimasukkan sebagai materi pembelajaran terpadu, sedangkan kedalaman materi menyangkut beberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi pembelajaran terpadu tersebut, harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai penentuan materi dalam pembelajaran terpadu telah selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.